Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua selalu dalam lindungan Allah ya. Bu Lina berharap kita tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat ya anak-anak, dan kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita berkah, ilmu kita barokah, ilmu kita bermanfaat. Tolong bisa pimpin salah satu doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, Bu. Iya, terima kasih Dava. Silakan Dava pimpin doa ya. Saya budak. Sebelum terlebih dahulu, agar kita diberikan dan masing-masing berdoa di dalam hati. Doa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pagi ini, Bu Lina sebelumnya akan share screen dulu ya. Bu Lina akan menayangkan video. Sudah terlihat apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Ya, demikian tadi ya, Bu Lina sudah tayangkan sebuah video. Tolong ya kalian cermati, apa kira-kira yang kalian dapat atau kalian lihat dari video tersebut. Siapa kira-kira pendapat kalian Berita yang tentang tahu tentang tayangan berita atau video tentang tersebut? kasus Silakan. COVID, Bu. Terima kasih pendapatnya. Selain dari media sosial, kira-kira kalian mendapat informasi itu dari mana? Dari sosial media, Bu. Dari Ya, dari sosial media. juga bisa. Sumber informasi atau berita itu bisa kita peroleh dari mana saja. Terlebih sekarang ini seiring kemajuan zaman ya, kebutuhan akan informasi sudah terpenuhi. Entah itu dari televisi, dari koran, dari radio, atau dari media sosial. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan media sosial, ya kan? Nah, untuk materi kali ini Bu Lina akan jelaskan mengenai dasar-dasar jurnalistik. Tolong kalian perhatikan, Bu Lina akan share screen ya. Yang pertama kita adalah dasar-dasar jurnalistik. Nah, karya jurnalistik televisi terbagi atas dua, yaitu karya artistik dan karya jurnalistik. Karya artistik adalah film, sinetron, pagelaran musik, tari, teater, acara agama, dan lain-lain. Istilah 5W1H. Kita masuk ke kriteria layak berita, karena berita tersebut layak apa enggak untuk ditayangkan. Tadi Bu Lina sudah jelaskan mengenai dasar-dasar jurnalistik. Mungkin kalian ada pertanyaan? Ada Bu, saya Bu. Apakah dalam penulisan 5W1H harus lengkap Bu? Rani, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk penulisan 5W1H di dalam berita itu harus lengkap, tidak boleh dipotong-potong. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Silakan. Ya, Andika, silakan pertanyaannya apa? Bagaimana cara membedakan berita hoax sama tidak hoax, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Artika. Memang ya kita sering mendapat berita hoax dari WhatsApp atau mungkin dari media sosial lainnya. Benar, Ya, Bu. benar gitu ya. Iya, Bu. Ingat sekali lagi, kita harus pinter-pinter menyaringnya. Oke, Bu. Jangan sampai kita termakan oleh berita yang tidak benar atau berita hoax. Mana anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk tugas pelajaran kali ini, Blina sudah siapkan tugasnya ya. Kalian tolong buka di Google Classroom. Blina sudah kirim LKPD. Nah, tolong kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian harus tetap semangat. Anak hebat harus semangat. Oke? Oke, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Blina tunggu ya di room ini 15 menit lagi. Nanti masuk di linknya ya, tetap sama. Oke ya, silakan. Iya Rani, gimana pekerjaannya? Sudah selesai kelompokmu? Sudah Bu. Nah, untuk selanjutnya, tolong kalian setiap kelompok ya diwakili untuk presentasi hasil kerja kalian tadi. Kelompok 1, kelompoknya Raymond, kelompok 2, kelompoknya Wahyudi,
Kelompok 3, kelompoknya Vito. Kelompok 4, kelompoknya Dava. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya, Bu. Silahkan Rani untuk mewakili kelompoknya. 5W1H ada beberapa, yaitu Bu, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi buat pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 where di daerah Jawa Bali. Sudah, Bu. Terima kasih Rani atas presentasinya. Kita lanjut aja kelompok 3. Jawaban yang kedua. Berita tersebut tergolong berita faktual. B. Conclusion and impact. Merupakan peristiwa yang memiliki konsekuensi pada kehidupan Kayak serta menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain. Sudah, Bu. Terima kasih Justin. Tepuk tangan untuk kelompoknya Justin. Selanjutnya kelompoknya siapa lagi yang akan presentasi untuk unjuk kerjanya? Kelompoknya Dava. Silahkan Dava mempresentasikan hasil kerjanya. Berita tersebut tergolong berita faktual karena dan sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat dunia. 5W1H dalam berita tersebut, yang pertama adalah Bu, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi. Pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Terus UN tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021 where di area Jawa Bali. Why? Karena penambahan kasus COVID-19 di Indonesia merupakan peringkat ke-1 di dunia. How mengaturing yang pertama adanya toko sembako diperbolehkan buka sampai pukul 15 WIB. Lalu yang ketiga ada apotek tetap boleh buka. Yang keempat, restoran dan warung tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan tetap tidak lebih dari jam 20 atau jam. Yang kelima ada resepsi pernikahan dan pesta tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah perjalanan domestik dan transportasi jarak jauh wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes negatif COVID-19. Lalu yang kedua, berita tersebut tergolong berita faktual karena berita yang sekarang terjadi dan sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat dunia. Dan nomor yang terakhir adalah frequency and impact, merupakan peristiwa yang memiliki konsekuensi pada kehidupan khalayak serta menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak ya, tadi sudah menunjukkan hasil kerja kalian dan semuanya Bu Lina lihat sudah bagus-bagus, sudah bekerja secara maksimal. Untuk hari ini dari yang bagus pasti ada yang terbaik. Kira-kira untuk kelompok terbaik hari ini jatuh pada kelompoknya siapa ya kira-kira? Kelompoknya saya, Bu. Saya. Ya. Terima kasih anak-anak, semuanya sudah menunjukkan yang terbaik ya. Untuk hari ini yang paling terbaik adalah kelompoknya Dava. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dava. Kena lo. Ya, dari hasil pekerjaan kalian tadi, apa mungkin kalian masih ada bingung atau miskonsepsi dengan pelajaran atau pekerjaan yang sudah kalian kerjakan tadi? Saya masih agak bingung, Bu, dengan perbedaannya antara why sama how itu. Baik, Raymond, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang why yang artinya mengapa merupakan atau yang membuat alasan sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Sedangkan how adalah bagaimana, yaitu menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan memperpanjang PPKM level 4. Paham, Raymond? Alhamdulillah, Bu, paham, Bu. Terasa ya kita sudah di ujung pertemuan ini. Baiklah anak-anak, kira-kira dari pelajaran kali ini apa yang bisa kita petik atau yang bisa kita refleksi pada pelajaran hari ini tentang dasar-dasar jurnalistik mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Rani untuk refleksinya pada hari ini. Dalam pembuatan berita,
kita tidak boleh asal-asalan. Harus berdasarkan kenyataan yang ada, Bu. Ya, memang dalam membuat berita kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus berdasarkan realita dan kenyataan yang ada. Ya, terima kasih Rani atas refleksinya. Siapa lagi kira-kira yang mau merefleksi pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Kartika, silahkan. Kan belajar ilmu jurnalistik, kita tidak harus selalu jadi wartawan, tetapi bisa berguna dalam keseharian. Misalnya, buat update status di media sosial. Artika tadi bahwa ilmu jurnalistik tidak hanya semata-mata untuk kita jadi wartawan, tapi bisa kita pakai dalam keseharian kita ya. Untuk selanjutnya ya, seperti biasa Nggak ada, Bu. Bina akan berikan kuis untuk kalian dan nanti kuisnya bagi kalian ya, akan mendapat reward dari Boleh Bu, boleh Bu. kuisnya hari ini ya. Aturan mainnya, Bu Lina akan membacakan pertanyaan dengan 3 clue. Clue yang pertama kalian bisa menjawab, poin kalian adalah 100. Bila mana clue pertama belum terjawab, Bu Lina akan mengeluarkan clue yang kedua, yaitu nilainya 80. Dan bila mana clue kedua kalian belum bisa jawab, Bu Lina akan keluarkan clue yang ketiga yang nilainya atau poinnya 60. Ya, paham anak-anak ya? Clue yang pertama bernilai 100. Aku adalah profesi di bidang jurnalistik. Silakan. Poin 100. Wartawan. Saya Bu, saya Bu. Wartawan. Oke, Saya. betul sekali. Poin 100 untuk Arman. Jawabannya adalah Saya belum jawab. wartawan. Selanjutnya, kalian dengarkan. Aku adalah media komunikasi yang berupa gambar dan suara. Ya, Bu, televisi. Televisi. Benar sekali, jawabannya televisi. Poin 100 untuk Rani. Tepuk tangan. Soal selanjutnya, poin 100 ya. Dengarkan baik-baik. Aku adalah salah satu ilmu di bidang tulis-menulis, khususnya berita. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Jurnalis. Ya, betul sekali Justin. Jawabnya adalah jurnalis atau jurnalistik. Poin 100 untuk Justin. Untuk kuis hari ini ya, pemenangnya ada 3 orang, yaitu Arman, Rani, dan Justin. Kalian yang belum mendapat kesempatan reward hari ini, kalian jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Untuk pertemuan-pertemuan yang datang pasti gilirannya bagi kalian. Oke, tetap semangat ya anak-anak ya. Anak-anak, sekiranya untuk pertemuan kali ini sudah hampir berakhir. Pertemuan minggu depan kita melanjutkan dasar-dasar jurnalistik, tapi untuk tahapan-tahapan membuat berita. Jadi tolong tugas kalian pelajari tahapan-tahapan berita. Minggu depan atau pertemuan depan insya Allah kita akan mempraktekkan tentang pembuatan berita. Untuk pertemuan kali ini saya bawa berkah ya, pelajaran kita membawa berkah. Tolong dipimpin salah satu dari kalian untuk berdoa. Siapa lagi, Silakan, siapa lagi? siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita telah diberikan pelajaran. Sebelum mengakhiri Google Meet hari ini, maka bagi kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Dava. Semoga pelajaran kali ini membawa berkah, membawa barokah bagi kita semua, mempan yang cerah untuk kita semua. Bu Lina harapkan tetap semangat ya. Anak hebat harus tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga iman, jaga imun. Insya Allah kita akan aman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Baik Bu.